Sekarang mungkin kita pengen tahu banyak lagi soal kasus-kasus hukum Abang ya. Kemewahan-kemewahan yang Abang dapatkan sekarang, itu sebenarnya triggernya apa sih Bang? Kasus apa yang ngebuat Abang tiba-tiba melejit? Gini loh, untuk menjadi pengacara sukses, itu bukan karena gelarnya banyak, doktor hukum enggak. Itu karena jam terbang yang, itu bawaan dari kandungan. Legal minds kita itu sudah terbentuk dari kandungan ibu kita, ya. Kedua adalah jam terbang yang tinggi. Jam terbang artinya bekerja. Gelar itu almost nggak menyumbang apapun, ya. Saya itu sudah puluhan tahun. Saya sekarang sebagai pengacara sudah 43 tahun. Walaupun fisik saya kelihatannya seperti umur 30. Hanya sebagai pengacara saya sudah 43 tahun, mulai dari tahun 82. Ya. Itu umur berapa waktu itu tahun 80? Saya dulu fakultas hukum umur 20. Saya tercepat ya. Umur 20 saya udah SH. Terus jadi udah 43 tahun. Jadi bayangkan dan 10 tahun pertama itu saya jadi kacungnya, asistennya berbagai pengacara bule. Jadi benar-benar otak saya itu sudah diasah berpikir logika selama 10 tahun. Kemudian saya dikirim ke Australia. Saya pulang dari sana, saya jadi bos mereka, gitu loh. Jadi jam terbang lah yang bikin gua sukses. Tapi kasus apa Bang mungkin? Oh banyak banget, sudah ribuan. Abang, satu aja misalnya kasus yang kira-kira wah nama Abang nih tiba-tiba jadi melejit, orang pada kenal tuh mulainya dari mana Bang? Sebenarnya sih itu nggak bisa disebut satu kasus, itu adalah Oke deh 2-3 kasus kalau gitu. Oke, kalau saya hanya bilang 2-3 kasus, tapi satu misalnya hampir semua perkara pailit besar-besaran aku yang pegang. Oh, Raja Pailit ya. Hampir semua kasus besar aku yang pegang. Waktu pengadilan niaga, waktu krisis moneter tahun 98, mulailah tahun 2000 beroperasi pengadilan niaga. Perkara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saya pegang semua. Ya, jadi terus kasus yang lagi menarik waktu itu adalah kasus, pada saat itulah kasus Bambang Tri anaknya Soeharto. Ya. Di mana 18 bank ditutup IMF, termasuk banknya punya anaknya Pak Harto, Pak Bambang Tri. Saya waktu itu selama 2 minggu hampir tiap hari kayak gini duduk di yang sekarang sudah punyanya Haritanu, ya dulu namanya Bimantara. Disitulah saya sering makan siang sama mertuanya Sarini. Terus sama Pak Surya Paloh. Nah, Surya Paloh waktu itu belum di lingkaran 1 duduknya. Lingkaran 1 itu bos-bos besar, yaitu Peter Gonta, mertuanya Sarini, Bambang Tri, ya sama aku waktu itu. Ya, itu perkara termasuk yang paling heboh. Apa tuh nama kasusnya Bang? Ya itu waktu banknya Bank Andromeda punyanya Bambang Tri ditutup IMF. Waktu itu ditutup ada 16 bank. Saya kadang-kadang lagi baca buku lagi makan sama Bambang Tri, tiba-tiba dia ditelepon Pak Harto. Emang apa sih, gimana sih kasusnya? Terus Bambang Tri minta saya brief pasal berapa, terus dia lari-lari ke istana gitu loh. So waktu itu saya merasa, anak kampung jadi penasihat anaknya raja gitu kan. Mulai dari situ ya Bang ya. Itu saya udah terkenal di situ sebenarnya. Kalau gua nggak terkenal nggak mungkin dong dipanggil sama Bambang Tri. Benar. Gitu loh. Jadi untuk terkenal itu prosesnya panjang. Dari mulai sering seminar, sering di sini, sering ke sini. Itu terkenal jadi lawyer itu nggak bisa hanya dengan setahun 2 tahun. Puluhan kasus, proses puluhan tahun gitu. Nggak bisa disebutkan gara-gara kasus ini. Semuanya ada kontribusi. Tapi yang bikin Abang lebih tajir, lebih cuan nih sekarang? Perkara kepailitan. Perkara kepailitan. Dan itu banyak. Dari kasus hukumkah masih, atau dari bisnis-bisnis Abang yang juga banyak ini? Yang duit saya paling banyak dari kasus hukum. Dari kasus hukum. Karena kasus hukum itu
bisa within 1 minute you can get 10 billion sebentar. Wow. Ya, saya pernah dapat 12 juta dolar berapa tuh? Saya pernah dapat 12 juta dolar. Nolnya ditambah berapa tuh ya? Kalau diukur sekarang ya hampir 200 M. Saya pernah dapat dari Satu kasus itu ya, Bang? 12 juta dolar. Kasus asing berarti? Lokal. Oh, itu lokal ya? malah ada kaitannya sama penguasa, tapi saya nggak boleh ngomong. Udah agak tabu kalau ngomong sekarang. Oke, jadi tetap dari kasus hukum ya? Ya, kasus hukum. Lebih banyak 12 ya, billion, cuannya satu ya? kasus. Ya. Baik. Nah, Abang tuh gimana ceritanya bisa jadi pengacara Prabowo 25 tahun? Karena waktu itu saya termasuk pengacara bisnis yang dianggap terpopuler. Pengacara bisnis dianggap terpopuler. Hampir semua konglomerat datang ke saya, termasuk orang paling kaya sekarang itu Prayogo Pangestu, klien saya itu. Terus keluarga Sinarmas, hampir semua perkara bisnis datang ke saya. Waktu itu kan krisis keuangan, perusahaannya keluarga Prabowo, adiknya Hasim juga ikut terkena masalah krisis moneter, sehingga ya sering ribut lah sama krediturnya gitu loh, termasuk Kiani Kertas yang sekarang dimiliki gitu loh. Ya nggak ada bedanya dengan perusahaan lain, gara-gara krisis moneter melawan para kreditur yang meminta tagihannya dibayar dalam dolar sudah hampir 20.000, sementara waktu pinjam cuma 2.000 gitu loh. Ya itu dia. Jadi itu yang membuat karena Prabowo trust me, ya akhirnya berlanjut terus. Bahkan sampai sekarang saya pengacaranya Hasim juga gitu loh. Untuk semua perusahaan dia. Kalau dari ngelihat perjalanan Abang nih ngambil kasus-kasus hukum berdasarkan apa sih? Relasi kah? Kebenaran? Atau murni cuan? Itu pertanyaan yang susah dijawab oleh pengacara. Dijawab boleh nih sekarang kalau gitu. Basically, bahwa walaupun seseorang sudah membunuh di depan mata, bukan berarti dia tidak berhak pengacara. Itu aja filosofinya. Tetap karena harus pengacara dibela, ya, itu bukan justru pengacara itu justru orang yang bermasalah dengan hukum, bukan harus yang udah pasti bersih. Ya. Ya, jadi pengacara itu bukan untuk pendeta, bukan untuk pak kiai. Ya, justru karena dia bermasalah hukum, pengacara ada di situ agar memastikan dia dapat hak-haknya, gitu loh. Jangan misalnya pembunuhan spontan dibuat jadi pembunuhan berencana, hukumnya bisa berlipat-lipat, gitu loh. Beda itu. Jadi karena relasi kebenaran atau cuan, Bang, biasanya? Semuanya bergabung. Semuanya? Semuanya. Jadi nggak bisa hanya satu, ya. Jujur. Prioritas deh. Hah? Prioritas yang mana? Ya, lebih pasti berat uang lah. Cuan ya. Kenapa kita murah sih? Uang tapi tanpa mengkhianati, tanpa melakukan perbuatan tercela. Itu loh. Tanpa misalnya memalsukan dokumen, tapi kalau hanya memutar-mutar kalimat hukum itu quite oke bagi pengacara. Tanpa harus memalsukan, tanpa harus melaturkan diri gitu loh. Ya. Pernah nyesel nggak, Bang, habis ngambil perkara? Nyesel karena wah ini sebenarnya dia nggak layak saya bela. Waktu lagi sidang itu pada saat ini Sapela Corby, kasus drug case yang Australia, ya kan dia dihukum 20 tahun oleh pengadilan negeri Denpasar. Dia Sapela Corby itu dia bawa narkoba, digabungkan dengan apa itu boogie board itu loh, yang untuk renang itu loh. Iya. Nah, dia oleh pengadilan negeri Denpasar dihukum 20 tahun. Terus oleh Menteri Kehakiman Australia saya ditunjuk di tingkat banding. Saya minta dibuka kembali sidangnya. Akhirnya didatangkanlah waktu itu petugas bandara di di Australia sama imigrasi dan segala macam, diperagakanlah caranya bagaimana mereka menangkap narkoba itu. Ternyata narkoba itu kalau Sapela Corby kan mengatakan itu punya orang lain. Ternyata narkoba itu plastiknya itu sudah dirapikan begitu pas. Kalau ini boogie board yang untuk renang itu loh. Ya. Narkoba itu udah pas itu ukurannya begini plastiknya. Berarti kan purposely dengan sengaja dijahit rapi gitu. Terus jalan pura-pura di bandara seolah-olah nothing happened, padahal narkoba. Begitu gue lihat itu, oh my god, she's guilty gitu. Iya, jadi nyesel waktu itu, Bang. Ya nyesel lah, tapi karena ini kan narkoba gitu, merusak bangsa, ya kan? Iya, tapi pengacara sudah begitu nggak bisa, no point of return. Ya. Tetap bela waktu itu ya? Minimum kita mengurangi speednya gitu loh. Mengurangi
mengurangi keagresifannya, sudah mulai sadar, oh si seginting gitu. Oke. Waktu itu saya malah berhasil kurangin dia 5 tahun jadi 15 tahun. Nah itu ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah nggak dalam hati sebenarnya? Masih dihukum. Oke. Masih dihukum 15 tahun penjara. Ya. Pernah nggak kalau gitu nyesel nggak ngambil kasus tapi cuannya gede sebenarnya? Oh banyak. Banyak. Kenapa kalau gitu nggak diambil? Kenapa? Kenapa? Kalau nggak gitu? Ada faktor pihak sana kenal gitu loh. Direksi sana kan, padahal bukan klien sebenarnya. Nggak enak lah gitu loh. Padahal saya udah kenal di klub, kenal di mana. Padahal bukan klien. Sering kejadian begitu. Sering nggak ngambil? Iya, sering nggak ngambil hanya gara-gara pertemanan. Tapi akhirnya nyesal. Tapi kayak juga perkaranya gede banget tuh. Oh iya, nyesel ya kayak oh cuannya gede nggak diambil nih. Iya, benar. Oh sering banget. Dan itu sebenarnya karena relasi justru malah. Antara lain itu. Oke. Kasus hukum paling sulit apa yang pernah abang tangani? Apa ya? Yang bikin abang nggak bisa tidur berdebar-debar gitu setiap malam. Sekarang ada nggak? Jangan-jangan ada lagi sekarang? Sekarang ada yang kasus korupsi impor gula. Oke. Itu sih total menurut saya nggak bersalah, tapi faktanya jelas itu kan ada faktor politik itu. Apa ya? Oh, ada satu dulu pembunuhan Angelin di Bali. Seorang anak gadis kecil umur 7 tahun. Iya. Tiba-tiba hilang, akhirnya kemudian ditemukanlah ternyata dia dikubur tidak jauh dari kamar ibunya. Itu sempat viral kasusnya, betul. Ya, waktu itu ibu tirinya menuduh IRT-nya, pembantunya yang orang NTT, yang orang Kupang atau NTT, yang sebagai pembunuhnya, ya itu benar-benar panggilan jiwa, saya nggak dibayar. Ya karena ibu tirinya berhasil memakai pengacara top dari Jakarta yaitu almarhum Hotma Sitompul. Kemudian pembantunya ini udah di penjara. Akhirnya saya oleh rakyat Bali saya diminta harus Hotman ini agar seimbang gitu loh. Nah, itu saya berhari-hari nggak tidur, saya pelajari berkasa semua. Dan karena memang tidak ada susah untuk membuktikan si pembantu ini tidak bersalah gitu kan. Tapi akhirnya banyak saya pakai logika. Waktu saya di pesawat saya baca visumnya itu ada 30 luka itu anak itu. Ini rontok, gigi copot kan. Bahkan saya yakin kalau seorang anak kecil disiksa, dan itu pasti disiksa berhari-hari, ibu tirinya tidak tahu. Kalau disiksa oleh pembantu kan nggak mungkin ibu tirinya nggak tahu. Nah di situ saya kasih penjelasan kepada hakim. Yang kedua, ditemukan darah di tempat tidur ibu tirinya. Oleh pengacaranya disebutkan itu darah kucing, ya kan? Makanya saya tanya di sidang majelis hakim, emang di Bali itu kalau kucing menstruasi di tempat tidur ya punya rumah, saya bilang gitu, ya. Terus kemudian ternyata itu anak itu dikubur cuma 5 meter dari tempat tidur ibu tirinya. Padahal itu dulu lubang besar. Kok sekarang ditutup? How come ibu tirinya nggak curiga? Ya. Kemudian waktu digali oleh polisi, mayat itu penuh dengan air di bawahnya. Waktu itu musim kering di Bali kalau nggak salah bulan Mei. Benar-benar totally musim kering. Ternyata disiram tiap hari agar jangan bau. Nah, itulah. Tapi yang paling itu yang paling susah ya bang ya? Ya itu susah karena memang sudah ada bukti nyata dan sudah dipenjara juga. Ya, dan sudah dipenjara, tidak ada bukti nyata yang mengatakan bahwa bukan pembantunya ini yang membunuh. Terus satu lagi waktu lagi rekonstruksi sudah datang semua, ternyata rekonstruksi terlambat. Cara pembunuhan ya, ternyata pengacara dari ibu tirinya terlambat datang pesawatnya sehingga kita 2 jam nunggu. Tiba-tiba saya sadar, oh kan klien saya pembantunya kan di samping saya. Saya tanya, kau udah pernah ketemu ibu tirinya sejak kau ditangkap, sejak kau dituduh pembunuh? Belum. Ternyata ibu tirinya cuma jarak 10 meter. Seorang ibu kalau pertama kali melihat membunuh anaknya, teriak nggak? Pasti histeris kan? Pasti histeris dong. Belum pernah ketemu. Kau benar, itu dia.
belum pernah belum. Kok how can dia silent, biasa aja do nothing, gitu. tidak teriak sedang pembunuh anaknya ada di depan dia. Pertama kali dia ketemu sejak ditangkap. Nah itu, gitulah cara kita ngomong di sidang. Salah satu kelebihan saya itu adalah saya bisa membicarakan sesuatu secara istilah bule itu plain language, bahasa simple, tapi efek hukumnya sangat besar. Itu salah satu kelebihan saya. Itu runut-runutan logika yang mungkin orang nggak kepikiran kan Bang? Benar, ya? itu namanya legal minds. Itu namanya legal minds. Saya pernah kasus besar banget, $1 miliar. Bank Standard Chartered Bank, Bank Singapura, meminjam uang ke suatu perusahaan tambang di Indonesia. Terus dipilotkan. Iya. Nah, terus kalau di kasus kepilotan itu kan dibagi dua, kreditur penerima agunan sama kreditur tanpa agunan. Nah, ini kebetulan Standard Chartered Bank ini kreditur penerima agunan. Dia punya agunan, votingnya itu beda-beda, ya. Nggak mungkin lagi kalau dia aja sudah $1 miliar, nggak mungkin kita bisa menang suara dari segi jumlah tagihan kan? Nggak, udah pasti kalah lah, ya kan? Sehingga saya stres banget. Nah, terus hanya 5 menit menjelang putusan hakim, saya tanya, itu agunannya itu apa? Dia $1 miliar itu jaminannya apa? Ternyata tambang batu bara masih di bawah tanah. Terus saya bilang, saya langsung bilang sama hakim, saya waktu kecil masih ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh harta di bawah di perut bumi itu milik negara. Bagaimana dia bisa menjaminkan? Terus saya bilang, itu bukan penjamin yang sah. Akhirnya oleh hakim dibatalkan itu. Hanya penemuan 5 menit bisa membatalkan agunan $1 miliar dan menang kasusnya. Waktu itu lawan saya bule-bule dari Singapura, udah pakai jas, sudah dengan gaya sombongnya, udah. Angelin juga menang ya Bang ya? Angelin juga menang. Akhirnya ya bisa dibalik. Menang dalam arti dia tidak membunuh berencana, ya. Dia hanya ikut menyembunyikan mayat sama ibu tirinya. Dia cuma di bawah 10 tahun, sedangkan ibu tirinya seumur hidup dan sudah meninggal di penjara. Dan itu memang sepantasnya yang diterima ya. Nah kalau gitu Bang, rata-rata 1 sampai 10 kemenangan kasus yang Abang tangani. 9. Wah, luar biasa. Kalah ada tapi 9. Pantesan ya Bang ya, pantesan kondang terus nih ya. Tapi yang paling besar itu adalah kasus-kasus bisnis paling banyak saya pegang, dan itu hampir tidak terlalu terpublikasi karena itu kan menyangkut banyak rahasia. Tapi sebenarnya duit saya paling banyak di situ. Arbitrase di Singapura. Sekarang ini saya lagi pegang kasus arbitrase $600 juta. Ya, terus arbitrase di Bali, arbitrase di Singapura, di mana-mana saya pegang perkara bisnis. Jadi itu perkara bisnis internasional banyak ya Bang ya? Iya. Bahkan saya ikut juga sidang di Mahkamah Agung Singapura gitu. Ya. Katanya Abang tuh punya insting juga nih untuk bisa melihat kasus menang atau enggak, bisa menang atau enggak Abang, dan kira-kira Abang ngambil dari jam terbang. Bener itu berarti ya Bang? Bisa ngelihat insting itu ya? Itu nggak beda dengan jago karate. Kalau orang udah dan 7, dia udah langsung tahu lawan jurusnya kemana, ya kan? Ya, kalau udah dan 7 karate kan dia langsung tahu kalau lawannya bergerak begini, dia udah tahu tangan kiri kemana. Insting apa ordal? Enggak, saya insting sama insting dari jam terbang. Jadi itu udah gabungan jam terbang dan insting. Ada ordal nggak tapi? Apa? Ada ordal nggak tapi? Apa itu maksudnya? Orang dalam, temen, misalnya jaksanya temen kek, hakimnya temen begini deh, kek. kalau hal itu kan itu anything possible. Anything possible. Tapi kan nggak mungkin saya bilang yes, kan nggak mungkin dong. Ya. Anything possible. Jadi lebih ke insting atau tadi relasi-relasi? Oh enggak juga, kan keahlian segala macam kan. Ya, keahlian, jago berdebat, pengetahuan hukum, jam terbang gitu loh. Apa kalau gitu jurus rahasianya Bang yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum buat calon-calon sarjana hukum yang pengen kayak Abang? Saya selalu mengatakan bahwa yang kita dapat di Fakultas Hukum itu hanya 5%. 5%? Hanya 5%. Capek-capek kuliah 4 tahun dapatnya 5% ya Bang? Benar, belum lagi sampai doktor. Kalau orang melamar ke saya dokter hukum, saya nggak pernah terima. Kenapa? Karena dia akan merasa dia udah hebat dokter, but basically no experience. Ya, jadi yang dapat di Fakultas Hukum hanya 5%.
selebihnya harus karena praktek kerja. Dan tentu sangat mempengaruhi juga. Nah, Abang kan sering juga memberikan bantuan-bantuan gratis yang tadi Abang bilang ya, pro bono itu tadi. Ya. Nah, dulu ada Kopi Joni, sekarang ada Hotman 911. 911, Ya. benar. Nah, itu ada yang sponsorin nggak sih, Bang? Nggak. Atau murni biaya sendiri nih? Jadi Kopi Joni itu sejarahnya begini. Dulu kan saya 20 tahun berkantor di Gedung Sumitmas di seberang Ratu Plaza Sudirman. Tiba-tiba dibangunlah kereta api bawah tanah kan, sehingga macet. Akhirnya gue malas. Pindahlah gue ke berkantor di ruko di sini kan, ruko saya kan banyak di Kelapa Gading. Karena rumahnya udah dekat sama kantor, jadi ada waktu ngopi lah saya di warung kecil namanya Kopi Joni. Karena nongkrong pagi-pagi di sana, orang pada datang, orang-orang terkenal datang, bahkan Deddy Corbuzier itu adalah salah satu klien gue pertama di sana. Deddy Corbuzier banyak banget, sehingga jauh sebelum corona itu kalau Sabtu Minggu bisa ratusan orang antri seluruh Indonesia. Itu saya lakukan, saya udah terkenal. Iya benar. Ya, jadi bukan itu murni seperti air mengalir sendirinya. Itu ada yang sponsorin atau benar-benar dari Abang? Siapa yang sponsorin gua? Itu dibilang aku karena ngopi orang datang sini akhirnya jadi viral. Dan sampai sekarang orang nyari gua terus, makanya Hotman 911 ada di Bali, ada di Balikpapan. Ya. Jadi ya itu jalan terus dan sudah nggak kehitung orang saya bantu, nggak kehitung banyak banget. Dari mulai korban pemerkosaan, korban saya kasih contoh itu ada istri nangis. Rupanya dia disiksa sama suaminya, rambutnya begini, ditarik begini kan. Dia sambil gini-gini, gelepar-gelepar, tangannya ke kemaluan si cowok, ya kan? Diginiin kan, ya kan? Ya kan? Diginiin kan? Akhirnya ini cewek udah dikasih cabai kayak segala macam. Pokoknya suaminya kejam deh, tapi dia menggelepar begini kan. Akhirnya si cewek ini lapor si suaminya ini ke polisi. Tiba-tiba si cowok lapor, punya gua bengkak gara-gara diginiin gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, itulah contoh kasus. Waktu itu kan di Depok. Akhirnya dipindahkanlah ke Polda. Sesudah kasusnya viral saya bikin di Kopi Joni, dipindahkanlah. Akhirnya saya bikin sendiri videonya. Halo Bapak Kapolda, saya bilang. Kalau ada istri begini, dan itu suami pakai celana, mana mungkin rusak itu? Kan gua praktekin, gua pegang punya gua gitu, gua gini. Astaga. Ternyata itu cowok turun berok. Apa namanya? Turun berok ya? Penyakit turun berok. Jadi, emang udah ada. Udah ada. Ya, ngaku-ngaku. Dia waktu dia dites sama dokter, seolah-olah gara-gara sakit, padahal nggak mungkin dong orang pakai celana gini-gini sekuat apapun, nggak mungkin kan? Nah, itulah contohnya. Jadi kekuatan gua di Kopi Joni itu adalah karena viralnya. Ya. Itu apa yang membuat Abang mau? Kan Abang tadi kan mikirin, wah harus cuan juga nih, ratusan. Karena saya masih manusia normal. Apa yang membuat Abang? Setiap saya berhasil membantu orang, I feel relief. Meskipun nggak ada cuannya? Total nggak ada orang-orang miskin yang gue bantu. Total nggak ada. Malah Abang keluar sendiri duitnya? Iya, saya kirim. Itu kemarin yang di Lampung, yang di arena Sabung Ayam, 3 polisi ditembak tentara. Oh iya? Itu kan orang saya kirim ke sana. Itu kan lama nggak dibikin tersangka. Sudah gua viralin segala macam, keluarganya 4 istrinya, 3 istrinya nangis-nangis, saya aja langsung jenderal ke militer telepon saya, besok kita beresin, langsung tersangka semuanya. Apa rasa yang Abang dapetin ketika berhasil memenangkan kasus pro bono itu? Aku merasa puas, seolah-olah berbuat baik itu ternyata kita merasa baik dalam hati. Ya, bahasa Inggrisnya feel relief gitu loh, seolah-olah oh ternyata nikmat berbuat baik itu. Gitu loh. Habis itu nakal lagi nggak apa-apa. Capek nggak sih Bang? Abang capek nggak sih? Sering ngerasa capek nggak sih ngurusin orang terus? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Saya yakin, saya merasa you are happy if you are needed by somebody else. Kamu akan bahagia kalau kau merasa diperlukan orang lain. Itulah yang membuat saya selalu tidak pernah merasa capek. Karena saya selalu dimotivasi oleh ambisi untuk berprestasi. Jadi untuk selalu menciptakan sesuatu yang terbaik.
Dan itu kayaknya sudah bawaan diri saya sehingga saya tidak pernah merasa capek. Karena faktor itulah, perkara sekecil pun saya selalu tuntaskan dengan ada buah saya subuh-subuh di pinggir kolam renang. So if you are needed by somebody else, you akan merasa dibutuhkan, you akan merasa berharga jadi orang. Jadi nggak pernah ngerasa capek ya? Nggak pernah merasa capek. Belum ada keinginan atau kata-kata, oke saya harus stop, belum? Istri saya minta saya agar pensiun. Nah itu gimana? Sempet kepikiran nggak Bang kalau gitu? Nggak. Saya Belum pernah coba di Bali, 2 minggu saya di sana, bosan gitu. Okay. Kalau saya jalan kemanapun, ya, apalagi di mall, bisa 5 meter, 10 meter antri orang tiap hari foto. Kadang-kadang saya marah betul. Karena kalau ibu-ibu, mak-mak yang minta foto, handphonenya itu baru 5 menit baru bisa dibuka. Diputar. Padahal gue udah bergaya begini. Handphonenya belum jalan. Okay. Apalagi pokoknya kalau saya jalan di mall manapun, di kerumunan manapun, pasti itu orang antri untuk minta foto. Jadi itulah saya merasa, bagi saya itu sudah biasa gitu. Okay. Ya. Jadi belum ada rencana mau pensiun di mana, kapan? Ya. Di mananya dulu deh. Kalau misalnya Abang pengen menghabiskan hari tua tuh di mana deh? Ya di Jakarta lah. Tetap di Jakarta. Nggak ada kepikiran mau ke Bali? Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali. Ini soalnya baju saya udah cocok nih kayaknya mau diajak. Saya sudah investasi begitu banyak di Bali. Iya betul, makanya. Sudah hampir triliunan uang saya di Bali. Beli tanah begitu banyak. Ya. Jadi memang, ya tapi ini deh. Tiba-tiba lu meninggal, lu nggak pamit kan sama hartamu? Pamit nggak? Halo hartaku, aku pamit dulu nggak kan? Nggak sempet lah Bang. Ya nggak sempat. Jadi makanya saya bilang sama semua orang, kebahagiaan itu dalam dirimu. Walaupun banyak duit, entah siapa itu klien saya konglomerat, dia juga makan sama telur, nasi uduk, nasi goreng, sama dengan super taxi. Di kebahagiaan itu adalah kalau kau tahu apa yang diinginkan oleh dirimu. Kalau saya itu berprestasi, I love my work, itu aja. Saya cinta kerjaan saya dan saya selalu ingin berprestasi, ingin membuat sesuatu kejutan tiap hari. Itu yang bikin saya tetap survive dan selalu hidup ambisinya. Apalagi kalau ada lagi di plus wanita cantik, ya itu makin hidup lagi. Itu loh. Karena saya tidak munafik seperti suami-suami orang lain. Oke. Nah, kalau belum kepikiran pensiun, Bran, kapan dong Abang istirahatnya? Kan Abang kerja tuh dari pagi sampai jam 3 lah, jam 4 Abang bilang. Hampir nggak pernah istirahat. Nah terus gimana Bang? Nggak tahu. Apa rahasianya bisa memiliki ambisi dan tenaga sebesar ini di usia Abang yang sekarang? Berapa sih coba spill usianya? Tadi malam saya sudah mau clubbing. Sudah booking sofa segala macam. Sudah 22 aspri untuk dansa. Semua udah pada, ada yang di Grab, ada yang di mana. Aku tiba-tiba down. Benar-benar aduh. Bahkan itu aspri itu datang dari Surabaya. Udah terbang ya. Dari Surabaya loh itu. Ya, dia pun saya tidak bisa temuin lagi. Ya, akhirnya langsung diurus penginapannya. Ya itulah, kadang downnya itu begitu. Ya, entah karena apa, tapi malamnya istirahat, full tidur, makan obat tidur. Terus vitaminnya segala macam. Yang saya takutkan nanti ginjal saya. Aku terlalu banyak minum vitamin. Untuk obat kuatnya gitu loh. Semua vitamin gue sikat. Minumnya banyak nggak kalau gitu? Minumnya banyak nggak? Kalau ada di medsos dibilang pakai jahe, pakai ini, langsung gua suruh staf gua beli, nggak tahu udah 50 ramuan kali di rumah gua. Ya, ngaruh berarti ya, tapi itu ngaruh ya? Ya buktinya gua sehat. Kemarin katanya ada buah beets apa tuh? Ya yang merah-merah itu. Ada orang bule ngomong gitu, langsung gua suruh bikin. Nah, tadi kemarin katanya kalau kau jadi laki-laki penjaka kuat gitu kan, kuat itunya. Katanya minumlah bawang putih sama jahe katanya kan. Itu 3 hari lalu langsung gua suruh beli dulu jahe sama itu. Itu alami, aman Bang. Ya gua udah minum 2 hari nggak nambah biasanya. Udah dites juga. Itu mau gua buat itu yang bikin video itu. Aduh, kocak. Jahe sama bawang putih. Katanya kalau kau mau itu jadi laki-laki sejati, penjaka yang bisa membuat wanita bahagia, minum 2 jam sebelumnya. Gue udah 3 kali minum, normal doang. Aduh, oke. Tapi Abang ini tetap awet muda loh, padahal abis ulang tahun kan, beberapa hari yang lalu, bener kan? Dirayain di Bali ya Bang? Iya benar. Umur berapa sih Bang kalau boleh tahu? Umur saya secara biologis 30.
Secara biologis? Ya, secara KTP 66. Kok makin kelihatan awet muda nih? Apa rahasianya, Bang? Vitamin-vitamin itu tadi kah atau ada perawatan-perawatan tambahan? Perawatan khusus sih nggak ada. Mungkin saya nggak terlalu banyak. Mungkin happy-nya itu kali ya. Ceria terus, gembira terus itu kali ya. Pokoknya saya sudah berprinsip, saya tidak akan pernah sedih dalam hidup ini. Saya tahu one day semua yang saya pertaruhkan mati-matian untuk mendapatkan harta itu akan saya tinggalkan within a minute tanpa permisi. I know that. Ya, makanya I enjoy my life now. Makanya kalau misalnya Pak Prabowo minta gua, kau mau nggak jadi menteri? Jabatannya tiga menteri sekaligus, I will say no. Because you're happy with your life now. Dari segi uang juga udah pasti duit gue lebih banyak kalau uang sah, ya. Ya, I'm happy. Apa lagi coba? Di usia sekarang, kira-kira apa mungkin harapan yang belum tercapai? Apa yang ingin Abang kejar lagi? Just keep continue bekerja, bikin kejutan-kejutan, berprestasi, berdansa, dan tetap bahagia dengan keluarga, itu aja. Nggak ada khusus lagi. Jadi udah sebenarnya nggak ada target lagi ya, Bang, yang dicapai ya? Hanya itu aja. Ada kasus harus menang, ya udah itu aja. Nggak ada target khusus, ya. Ada kalau gitu misalnya warisan pemikiran kah atau perubahan yang ingin Abang tinggalkan untuk generasi-generasi pengacara berikutnya, Bang? Saya sering bilang di postingan saya, satu, kalau kau mau kaya, jangan di daerah, harus pindah ke Jakarta. Bisnis itu di Jakarta. Bisnis itu yang membutuhkan pengacara, jadi harus pindah ke Jakarta. Kalau kau di daerah, kau akan menangani perkara perceraian atau perkara kuburan atau sawah. Kalau kau di Jakarta, kau akan pegang langsung triliunan. Yang kedua, bahwa untuk jadi pengacara top perlu jam terbang, ya. Kau harus mulai muda kerja sama orang. Yang ketiga, kalau kau seperti mahasiswa di Harvard, mahasiswa hukum itu atau harus tiap hari membaca 2 putusan pengadilan untuk sebagai bacaan, tiap hari 2, minimum tiap minggu 2 putusan, ya. Jadi 8 sebulan. Kalau baca ratusan putusan pengadilan, lama-lama otak kamu jadi terbentuk namanya legal minds, sehingga bisa out of the box thinking, artinya otomatis gitu, ibarat kayak mesin gitu loh, dalam mesin hukum langsung udah within a minute langsung ada solusi gitu. Ya itu dia. Oke, Hotman Paris, terima kasih sudah hadir di podcast Open the Doors. Ya. Terima kasih sudah membuka pintu cerita dan menggali dengan kita bersama makna-makna kehidupannya. Semoga sukses terus, Bang. Thank you. Terima kasih banyak sekali lagi. Bye-bye.